Bab 374. Bertemu dia di dalam mimpi. Perapian sangat panas, William berbaring di sofa yang lembut, ada beberapa dokter sedang memeriksa William. Untungnya kekebalan tubuh tuan muda bagus, jika tidak dia akan mati. Kedepannya jangan biarkan tuan muda menyelam begitu lama lagi, jantung tidak sanggup menahannya. Sekarang tuan muda tidak ada masalah apapun, istirahat saja. Setelah dokter turun, Kanza baru pelan-pelan masuk ke kamar ini menatap William. William terus menatap perapian dengan tatapan yang sangat pasrah. Kanza juga tidak berani sembarangan berbicara, dia hanya menemaninya saja. Kanza. Lia, kenapa tuan muda? William tiba-tiba berbicara sehingga mengejutkan Kanza hingga berdiri, kemudian pergi melihat William. William tetap masih melihat api di perapian. Air laut dingin sekali. Oh, aku tahu. Dingin yang menyengat. Lia. Tidak tahu apa saat Stella jatuh ada kedinginan. Kanza menahan matanya dan tidak berkata apapun. Bibir William tidak bisa bergerak, kesedihan yang memenuhi wajahnya, suaranya juga menjadi kaku, dia yang tidak berani, lemah, bahkan tidak ada kekuatan jaga diri sendiri, sungguh tidak bisa dibayangkan betapa pasrahnya dia berendam di air laut yang begitu dingin. William berkata dengan suara yang rendah, air matanya sudah mengalir dari matanya, dan lanjut berkata, aku rasa, Stella pasti pernah memanggilku, dia memanggilku untuk menolongnya. Mungkin aku sangat tidak berdaya, tidak disangka aku tidak bisa menolongnya, aku tidak mengabulkan permintaannya. Tuan muda, Anda jangan berpikir seperti ini. Dia pasti sangat dingin, sangat menderita, sangat kesepian, sangat ketakutan. Apa dia bisa menangis? Dia perlu perlindungan dari aku, dia perlu aku memeluknya memberikan dia keamanan dan kehangatan, tapi aku malah tidak bisa melakukan apapun, aku terlalu tidak berdaya. William mengatakan lalu sedih. Dia menggunakan tangannya menutupi wajahnya dan menangis. Kanza juga sangat tidak semangat, dia bersandar di dinding sambil menyeka air matanya. Tuan muda, Anda jangan berpikir seperti ini, benar, sama sekali tidak menyakitkan. Dilarang bilang dia mati. Dia tidak mati. Dia tidak boleh mati. Bagaimana mungkin Stellaku bisa mati? William langsung berteriak dan melototi matanya, tetapi matanya dipenuhi dengan air mata. Kanza menghela napas, Tuan muda, kita harus menerima kenyataan. Aku tahu hatimu sangat menderita, tidak bisa menerima Stella. Diam. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini, dilarang mengutuk Stellaku mati. Keluar. William menggunakan tangannya menyeka air mata, dia mengeratkan gigi dan ekspresi yang tegas. Kanza melihat tuan muda sekilas, dia tidak bisa melakukan apapun, jadi menghela napas dan menundukkan kepalanya dan berjalan keluar. William lanjut melihat kekobaran api, dia turun dari sofa lalu berjalan ke rak bir, dia membuka botol dengan giginya, tanpa melihat kadar alkohol, dia langsung meminumnya. Tatapan yang tidak fokus, sekujur tubuh yang terluka. Kanza diam-diam mengintip, dia langsung terkejut. Tuan muda mulai minum bir. Dia baru mau masuk membujuk, William malah langsung ketiduran di lengannya. Akhirnya, tuan muda ketiduran. Dia sudah terlalu lama di dalam air, sehingga membuat tubuhnya terluka, dokter suruh dia istirahat dengan baik-baik. William tetap mencari Stella di dalam mimpi. Stella, 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 kamu di mana? Aku sudah tahu salah, aku tahu aku tidak seharusnya menyuruhmu ke Pulau Es, ini adalah salahku. Jika bukan datang ke Pulau Es, kamu tidak akan mengalami masalah bahaya seperti ini. Stella, maafin aku, kembali ke sisiku ya. Stella, kumohon kamu jangan bandel lagi, jangan sembunyi lagi, apa kamu tahu hatiku sudah dibawa pergi olehmu? Stella. Di sebuah kegabutan, William tiba-tiba melihat sebuah bayangan yang sangat dirindukannya. Dia adalah Stellanya. William langsung semangat hingga mau berteriak. Setelah dilihat dengan detail, dia melihat Stella sedang tidur di atas sebuah batu karang, dia tidur dengan sangat nyenyak dan baik. Air mata William sudah mau mengalir keluar. Stella, akhirnya aku menemukanmu. Stella, aku sudah datang. Dia berlari ke sana sambil melambaikan tangan kepada Stella untuk membangunkannya. Stella perlahan membuka matanya yang seperti kristal, dia melihatnya dengan kebingungan. Kamu sudah datang ya William? Iya, aku datang jemput kamu pulang. Aku dingin sekali. Aku sangat haus dan lapar.
Dingin sekali. Stella berkata dengan sangat kasihan, tiba-tiba hati William sakit hingga mau retak. Baik-baik ya, kita segera pergi dari sini, aku bawa kamu pergi, kamu ingin makan apa, aku bungkus kamu dengan selimut yang hangat. Stella tersenyum kepada William, dia tetap tampak bodoh seperti biasa, kalau begitu gendong aku pergi. Baik, aku gendong kamu. William mengulurkan tangannya dan membungkukkan tubuhnya untuk menggendong Stella, setelah menggendongnya, Stella langsung menghilang. Hah! William langsung terbangun. Sekujur tubuhnya keringat dingin. Aroma alkoholnya sudah menghilang. Stella! William menggosok matanya sambil berpikir, di luar jendela kapal sudah terlihat kabut putih menjelang pagi, tampaknya langit sudah mau cerah. Berarti Stella sudah menghilang 1 hari 1 malam. William menyipitkan matanya, dia menyadari tubuhnya terbaring di atas sofa, tetapi kakinya di atas karpet, Kanza di samping tidur dengan lahap. Tidak disangka dirinya sudah tidur begitu lama. Tidak menemukan Stella, dirinya malah tidur begitu lama. Terlalu berengs, Kak. William langsung dengan cepat turun dan membuka tirai jendela, lalu melihat ke permukaan laut. Tapi yang terlihat hanyalah cahaya semalam yang masih hidup, tampaknya petugas pencarian semalam terus-menerus bekerja dan tidak berhenti mencari. William berdiri di samping jendela mulai memikirkan kembali mimpi semalam. Mimpi itu sangat nyata. Dia percaya jika Stella masih hidup. Kanza. Kanza. Hah? Kenapa? Kanza membuka matanya dengan bingung dari karpet dan menguap. Suruh helikopter mencari di permukaan laut sekitaran, lihat apakah ada pulau lain sekitar 25 km dari sini. Apa? Pulau? Tuan muda. Jangan omong kosong. Lakukan sesuai perintahku. Mehem, baik. James diseret pulang oleh Lai. James terus menangis dengan lepas kendali seperti anak-anak. Tidak peduli bagaimana Lai membujuknya, menghiburnya, James tetap tidak berhenti menangis dengan kuat. Kumohonlah tuan mudaku, kamu jangan menangis lagi bisa. Kenapa kamu menjadi seperti wanita saat menangis? Sebelumnya aku tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini, pandai sekali saat menangis. James menarik sebuah tisu, kemudian membuang ingus dengan kuat dan berkata, pastilah, kamu pastinya tidak memedulikan Stella, tetapi dia adalah kesayanganku. Kamu binatang berdarah dingin, jangan bicara denganku. Biarkan aku menangis sendiri. Lai menggelengkan kepala dan tidak berdaya. Dia menghela napas, kemudian menunjuk James yang masih terbaring dan menangis di atas sofa. Kamu ini, kenapa kamu berbicara dengan begitu menyakitkan? Aku juga khawatirkan Stella. Bagaimanapun, dia adalah teman baik dari wanitaku. Setelah mengatakan ini, Lai langsung terdiam. Lina. Dia masih tidak bisa mengendalikan perasaannya dan menganggap Lina adalah wanita milik dia. Padahal Lina sudah memecatnya. Dirinya sungguh bodoh, kenapa tidak bisa melupakan dia? Dia hanyalah wanita saja. Bentuknya juga hampir sama dengan wanita lain, dia juga tidak terlalu istimewa, kenapa dirinya masih tidak bisa melupakan Lina itu? Setiap kali Lai teringat dengan Lina, dirinya langsung menjadi frustasi dan sembarangan mengelus rambutnya. James menangis sambil berkata, Stellaku, kamu begitu imut, begitu polos, kenapa kamu mati? Orang belum bilang dia mati, kamu jangan berkata seperti ini. Daripada kamu menangis seperti ini, lebih baik kamu naik pesawat pergi ke Pulau Es mencari dia juga. Crack. James tiba-tiba tidak menangis lagi, setelah memikirkannya, dia langsung menganggukkan kepala dengan kuat, betul. William bisa pergi, kenapa aku tidak bisa pergi? Aku pergi ke Pulau Es mencari kesayanganku dulu. Karena bujukan Kanza, William hanya minum segelas Havermut, dan tidak makan yang lain lagi. Menyuruh dia makan yang lain, dia langsung menolak bilang ingin muntah. Tuan muda, kata helikopter, ada sebuah pulau kecil yang berjarak 25 km dari sini. Kanza mengangkat ponsel dan masuk dengan semangat sambil berteriak. Berikan ponsel padaku. William langsung bergoyang, kedua matanya langsung menjadi semangat. Ponsel dengan cepat langsung direbut William. Kanza melihat tangan William yang memegang telepon terus-menerus bergetar. Tuan muda yang kasihan, dia dari kecil tidak pernah lepas kendali seperti sekarang, meskipun ibunya meninggal, dia juga tidak seperti anak lain yang menangis dengan kuat. Stella ini pasti sudah memenuhi hati dan pikiran tuan muda. Sudah menemukan, di sekitaran ada pulau.
William bernapas dengan kuat, sekujur dia tampak sangat rapat. Kini kapten yang sedang menerbangkan pesawat sudah seperti hakim, dia bisa memutuskan hidup mati William. Suara angin di sana sangat kuat, masih bisa terdengar suara baling-baling pesawat yang kuat. Orang yang melapor dengan kuat berkata, setelah mengelilingi hampir 20 putaran di sini baru menemukan sebuah pulau yang sangat kecil, hampir sudah tidak bisa ditemukan. Aku melihat sekilas sekitaran pulau ini, daratannya sedikit rumit dan dapat terlihat banyak batu karang. Mulut William sedang bergetar, iyakah? Baiklah, bagus. Segera beritahu navigasi lokasi yang tepat, aku segera ke sana. William mematikan ponsel, kedua matanya sedang memancarkan sebuah cahaya. Dia barusan mau keluar, dia lalu berjalan dengan cepat ke arah timur lalu memejamkan matanya dan berdoa, Tuhan, tolong bantu aku menemukannya, walaupun mengambil usiaku, aku juga rela untuk menggantikan dengan keamanannya. Tolong Tuhan, tolong kabulkan aku. Bab 375. Ini baru dinamakan cinta sejati. Kanza berdiri tidak jauh dari dia, setelah mendengar doa dari William, matanya tidak tahan menjadi merah. Masih bahas apa cinta sejati dan cinta palsu? Inilah yang dinamakan cinta sejati. Rela mengorbankan dirinya untuk menolong seseorang, inilah yang dinamakan cinta sejati. Tidak setiap hari mengatakan, aku cinta padamu, juga tidak setiap hari memanggil dengan sayang, tetapi melakukan keputusan tanpa ragu-ragu di saat seperti ini. Setelah William berdoa, dia langsung pergi secepat angin. Kanza, ayo, pergi mencari ke pulau kecil itu. Kanza mengikuti dengan cepat, karena William sangat panik, jadi langkah kakinya juga sangat cepat, bahkan Kanza yang memiliki bentuk badan kekar dan kaki yang panjang juga harus berlari baru bisa mengikutinya. Langkah kaki tuan muda sangat cepat seperti angin. Kanza baru terengah-engah berkata, Tuan muda, Anda hanya sarapan sedikit havermut saja, nutrisi dan kalori Anda tidak cukup, apakah mau membawa sedikit makanan untuk penambah di perjalanan? Pasti. William tiba-tiba berhenti, dia membalikkan badan dan berkata, pasti mau bawa sedikit makanan, dan termos, lalu air dan susu panas. Jika menemukan Stella, dia pasti sudah kelaparan, jadi harus berikan dia tambahan nutrisi secepatnya. Mata Kanza menjadi besar, mulutnya terbuka dan terdiam. Dalam hatinya sangat kacau. Tuan muda, hanya bisa memikirkan Stella, bahkan dia juga sudah tidak memedulikan dirinya. Kenapa masih berdiam diri, cepat pergi urus. William menepuk pundak Kanza lalu berjalan keluar. Iya ini aku urus. Kanza mengedipkan matanya, menarik ingusnya, kemudian langsung menyuruh orang membawa semuanya. Beberapa dokter ikut ke sini tidak berani berbicara dengan William yang serius dan tegas, jadi terpaksa bertanya Kanza, apa tuan muda ada makan sarapan yang bernutrisi itu? Kanza melihat William yang berada di dek kapal, Kanza menggunakan suara menjepit, mana ada makan. Tuan muda bilang tidak selera makan, hanya saja karena bujukanku jadi dia minum sedikit havermut. Beberapa dokter langsung terdiam, ini saja. Tidak ada lagi. Tuan muda tidak makan yang lain. Ini saja, tidak makan yang lain lagi. Bagaimana boleh seperti ini? Semalam tuan muda muntah darah, tubuhnya sedang sakit, hari ini dia harus menambahkan nutrisi ke tubuhnya. Bagaimana bisa dia bisa tahan? Jangan bahas lagi, tuan muda tidak mendengarkanku sama sekali. Lagi pula tidak ada kabar Stella sampai sekarang, bagaimana mungkin tuan muda bisa selera makan? Semalam dia saja frustasi hingga minum bir. Apa? Beberapa dokter itu langsung keringat dingin, kondisi tubuh yang tidak baik, kenapa masih minum bir? Kanza juga ikut menggelengkan kepala menghela napas, dia membalikkan kepala melihat ke arah William. Hanya 1 hari 1 malam saja tuan muda sudah berubah menjadi begitu lemah dan kasihan. Seolah-olah sudah melewati kesedihan berkali-kali, dan langsung menjadi begitu menyedihkan. Kanza tidak berani berpikir, bagaimana dengan tuan muda jika mereka menemukan jasad dari Stella. Mungkin bisa menggila. Atau mungkin akan langsung muntah darah dan meninggal. Kanza melihat ke langit, dia mulai memeluk kepalan tangannya dan berdoa, ya Tuhan, kamu harus mendoakan Stella si pencari masalah itu tetap hidup, aku rela sial seumur hidup juga mau membiarkan dia tetap hidup, jika tidak aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi dengan tuan muda kami.
Beberapa dokter yang ikut juga sudah pernah mendengar kabar William yang sangat sadis saat melakukan sesuatu, mereka semua takut hingga ekspresinya sangat buruk. Mereka takut setelah menemukan jasad Stella, Tuan Muda William akan melampiaskan kemarahan kepada mereka yang sebagai dokter, seperti raja zaman dahulu yang langsung membunuh semua dokternya. Huhu. William berdiri di dek kapal sambil menyipitkan matanya menyambut angin dan melihat ombak di depan mata. Stella, apa kamu ada di depan? Stella, apa kamu mendengar suaraku? Jika kamu mendengarnya, kamu harus menuntunku untuk menemukanmu. Masih banyak hal yang belum sempat kukatakan padamu, bagaimana kamu boleh meninggalkan aku dan pergi sendiri? Apa kamu tahu, alam baka begitu dingin, gelap, dengan sifat penakutmu, kamu akan sangat ketakutan jika ke sana. Kembalilah ke sisiku, biarkan aku memelukmu dan memberikan kamu kehangatan dan lindungan. Stella, apa kamu mendengar suaraku? Tiba di seratusan meter dari pulau itu, kapal tiba-tiba dipaksa berhenti. Apa yang terjadi? Kenapa berhenti? William merasa kapal berhenti, dia langsung menjadi sangat marah dan menaikkan kepalan tangannya sambil berteriak. Tiba-tiba muncul sebuah kepala dari ruang kemudi dan berkata, Tuan Muda. Kita tidak bisa ke depan lagi, depan semua adalah batu karang, jika ke depan lagi, kapal akan menyentuh batu. Hah? William setelah mendengarnya langsung menggosok alisnya, dia berjalan ke depan kapal dan melihat ke bawah. Ternyata benar, jika bukan sistem radar yang canggih, benar sudah mau menyentuh batu. Pulau kecil ini semua dikerumuni oleh batu karang yang kecil, seperti sedang melindungi pulau kecil ini. Jangankan kapal pesiar, bahkan kapal kecil juga tidak bisa masuk. Batu karang tidak habis-habisnya seperti labirin. Kanza berdiri di samping William memberikan ide yang paling bagus. Tampaknya ini hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh, terpaksa dayung perahu ke sana. Ekspresi William langsung berubah menjadi buruk, dia berpikir dengan dalam. Tidak. Jika dayung perahu akan sangat lama. Menunda 1 menit berarti kebahayaan Stella semakin banyak 1 menit. Aku tidak banyak waktu yang bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Kanza terkejut, Tuan Muda, jadi bagaimana menurutmu? William menyipitkan matanya lalu dengan yakin berkata, aku berenang ke sana dulu, kalian dayung perahu ke sana. Dengan begitu, dia bisa lebih cepat menemukan Stella. William merasa dia lebih cepat menemukan Stella, berarti kebahayaan Stella berkurang. Kanza menganggukkan kepala lalu melihat ke dalam laut, tiba-tiba dengan terkejut berkata, ya Tuhan, ikan hiu. Tuan Muda, Anda tidak boleh berenang, ada ikan hiu di sana. Lihat. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Kanza, semua langsung terkejut. Ya Tuhan, ternyata tidak pernah memerhatikan permukaan laut yang tidak jauh terlihat beberapa sirip punggung hiu. Walaupun tidak melihat penampilan dari dalam air, tetapi juga bisa dirasakan wajah hiu yang tajam dan menyeramkan. Ikan hiu. William semakin mengerutkan alisnya. Kanza langsung menahan pundak William, berkata, Tuan Muda, tidak perlu bilang lagi. Anda pasti tidak bisa berenang ke sana, jika Anda pergi berarti mencari mati. Lebih pelan tetapi lebih aman. Kemudian Kanza memerintah dengan kuat, bawa bom dan semua perlengkapan senjata, semua hiu ini mungkin bisa menyerang perahu, kita mau melakukan persiapan melawan ikan hiu. Perkataan Kanza ini bukan untuk menakut-nakuti. Semua hiu ini jika mencium aroma tubuh manusia, mereka akan langsung datang mengerumuni kapal ini, kemudian menyerang perahu. Kanza pernah mengalami hal seperti ini di atas laut. Saat itu perahunya sudah pecah, semua orang di atas langsung dimakan hiu, hanya tersisa Kanza seorang yang tetap hidup, untungnya ada sebuah kapal besar menolongnya. Jadi dia sangat memahami serangan dari ikan hiu. Jadi beberapa orang itu membawa perlengkapan senjata yang lengkap, kapal pesiar mengeluarkan jangkar dan mengeluarkan 10 perahu. Semua orang ini langsung naik ke perahu dan mendayung ke arah pulau. Memang mendayung sangat lambat, karena mau menghindari batu karang, jika mendayung terlalu cepat, maka akan terbanting ke batu karang, jadi tidak peduli kapal pecah atau retak sama saja berarti mengantarkan diri sendiri ke perutnya ikan hiu. Kanza dengan waspada memantau ikan hiu tersebut. Sial sekali, semua hiu itu menyadari mereka, kemudian perlahan berenang kemari. Kanza langsung mengambil senapan, krek, dan berkata, semuanya perhatikan,
Nanti setelah mendengar perintahku, sama-sama menembak ke arah hiu, jangan membiarkan mereka mendekati perahu kita. Ingat, semuanya harus mengarah dan menembak seekor hiu, kita matikan satu ekor hiu dulu untuk memancing yang lain. Mengerti? Semua kelompok hutang lunas langsung menjawab. Jika ikan hiu mencium aroma darah, dia akan mencari dengan indera penciumannya yang sensitif, kemudian mengarah ke arah aroma darah. Tidak peduli apakah mereka sejenis, asalkan ada aroma darah, mereka tidak akan membiarkannya. Jadi matikan satu ekor hiu dulu untuk menjadi makanan rebutan hiu lain, dan mendapatkan waktu mereka, ini adalah ide yang bagus. Semua pria di sini mengambil senapan masing-masing dan menunggu hiu dengan serius. Sudah dekat. Sudah sangat dekat. Sekitar ada 100 meter. Lingkaran kerumunan hiu semakin mengecil. Kanza tiba-tiba berteriak, tembak. Kemudian dia menembak ke seekor hiu dulu, lainnya juga mengikuti Kanza menembak hiu itu. Orang yang berjaga di atas kapal pesiar juga menggunakan senapan menembak ke bawah. Dalam seketika, permukaan laut yang hening langsung terdengar suara tembakan yang sangat kuat. Hanya terlihat warna merah yang perlahan muncul ke permukaan laut, itu adalah darah dari hiu. Sisa hiu lainnya langsung menjadi semangat, mereka menggerakkan sirip punggungnya menyerang ke arah hiu yang ditembak. Buuf! Buuf! Menggigit dan mengoyak dengan taring yang tajam, air yang bergelombang dengan kuat, perburuan yang paling sadis sedang ditampilkan. Ada pria yang tidak tahan lalu melihatnya sampai muntah. Bab 376. Sampai menemukannya. Dalam seketika permukaan laut tercium aroma darah menjijikkan yang membuat orang ingin muntah. William, tolong aku. Tiba-tiba terdengar sebuah suara di telinga William, itu adalah Stella. William langsung terkejut dan berdiri. Stella, Stella, kamu di mana? William terengah-engah, dia dengan cepat langsung mencari. William, tolong aku. Tetaplah suara yang lemah itu berkeliling di samping telinganya. Dia adalah Stella. Stella sedang meminta tolong kepadanya. Apa dia dalam bahaya? Kepikiran mungkin Stella sedang di ujung bahaya membuat William menjadi sangat panik. Dia tanpa berpikir langsung menggigit giginya dan melompat ke dalam laut. Yur! Terdengar sebuah suara yang mengejutkan Kanza yang sedang serius menembak. Kanza langsung membalikkan tubuhnya dan sangat terkejut. Tuan muda, cepat naik, tuan muda. Di bawah sangat bahaya. Dalam air sangat bahaya. Ada ikan hiu. Ya Tuhan. Cepat. Cepat tolong tuan muda naik. Cepat. Setelah mendengar jeritan Kanza, semua orang baru menyadari dengan terkejut, tuan muda mereka yang sangat dihormati mereka, sekarang malah berenang di dalam laut. Tubuhnya yang kekar, gerakannya yang lincah dan bertenaga seperti seekor barakuda yang berenang ke depan. Hanya saja, ada hiu di dalam laut. Semua orang sangat ketakutan. Mereka merasa tuan muda mereka sudah menggila, demi menolong wanita itu, tuan muda sudah menggila. Sekujur tubuh Kanza bergetar hingga membuatnya hampir pingsan. Jantung dia sudah berdetak hampir mencapai kerongkongannya, dia merasa detik selanjutnya dia akan mati karena sesak. Tuan muda. Walaupun sekelompok hiu sedang mengerumuni hiu yang terluka, tetapi ada 3 ekor hiu yang sudah menyadari keberadaan William. Mereka berganti arah dan mulai berenang ke arah William. Kanza dan lainnya melihat 3 ekor hiu raksasa yang sedang dengan cepat melaju ke arah William. Tidak, tuan muda, ada hiu yang berenang ke arahmu. Hati-hati. Suara Kanza ketakutan hingga nadanya lari, dia berteriak dengan sangat tragis, semuanya, cepat. Tembak 3 ekor hiu ini. Jangan membiarkan mereka mendekati tuan muda. Tembak. Cepat. Dor dor dor. Semuanya menembak ke 3 ekor hiu ini. Ada seekor hiu raksasa dengan cepat berenang ke samping William, kemudian menggigit paha William dengan mulutnya yang besar, ah. Kanza berteriak dengan sedih, matanya mengedip kemudian terjatuh ke belakang, dia langsung terkejut hingga pingsan. Tuan muda. Di waktu seperti itu, William tiba-tiba menciutkan pahanya kemudian langsung berbalik di dalam laut dan menembak ke hiu itu. Dor! Sebuah suara gema terdengar. Kemudian setelah dia terdiam 3 detik, muncul suara ledakan dari tubuh hiu. Sebuah ledakan yang kuat, seketika darah daging beterbangan, ikan hiu diledakkan menjadi potongan daging mentah. William membawa sebuah senapan yang memiliki tekanan besar dan bom.
William menghela napas kemudian dengan cepat berenang ke arah pulau. Jadi semua orang terkejut dengan aksi William yang hebat ini. Biur, biur. 100 meter, William tiba dengan cepat. Dia naik dengan sangat basah. Oh, oh. Semua orang yang berada di atas kapal bersorak untuk William. Seorang pria mencubit bibirnya Kanza untuk membangunkannya. Kanza perlahan bangun kemudian membuka kedua matanya, dia perlahan sadar kemudian mulai menangis dengan kuat. Tuan mudaku, tuan mudaku, tuan mudaku, tuan mudaku. Nadanya seperti sedang berduka cita. Dia melebarkan matanya, semua orang ini malah sedang bersorak ria, membuatnya menjadi sangat marah. Hebat ya, tuan muda sudah digigit ikan hiu, sudah dalam bahaya, kalian masih bersorak ria. Anjir. Kalian berteriak apa, seperti orang tidak berguna. Saat dia mau lanjut menangisi tuan mudanya, seorang pria menahan pundaknya Kanza lalu berkata dengan senang, Kak Kanza lihatlah, tuan muda hebat sekali, dia sudah naik ke pinggiran. Aku terlalu mengagumi tuan muda, dia terlalu hebat. Hah. Kanza mengedipkan matanya, dia langsung melihat ke daratan, ternyata William sudah seperti seekor kambing yang sedang berlari dengan cepat ke pulau. Hihi, tuan muda, tuan muda. Mata Kanza masih ada tetesan air mata, dia langsung tertawa. Ternyata Stella memang adalah pencari masalah. Sejak adanya Stella, dia Kanza yang sangat keren, malah juga sudah bisa menangis hingga membuatnya malu. Dia mana ada gairah Raja Yama yang cuek seperti sebelumnya. Kanza perlahan membaik dan melompat dan berteriak mengarah ke daratan. Tuan muda, walaupun kamu adalah tuan muda, aku juga mau memarahimu. Kamu tidak boleh begitu. Kamu tidak boleh mengorbankan nyawamu demi seorang wanita. Sekelompok pria menghentakkan, Kak Kanza, kamu tadi terkejut hingga pingsan loh. Wajah Kanza berubah menjadi merah, berengs asteriska, biasanya dia selalu tampak tegas dan galak seperti Raja Yama di depan mereka, hari ini malah membuat mereka melihat penampilannya yang memalukan. Dasar kalian ini, tuan muda sudah dalam bahaya, kalian malah tidak ada yang terlihat sangat panik seperti aku. Aku pingsan berarti aku khawatir dengan tuan muda. Kalian, jika tertawa lagi, setelah kembali aku suruh tuan muda memotong bonus kalian tahun ini. Setelah dia mengatakannya, semua pria itu langsung menundukkan kepalanya. Bonus tahunan, mereka semua punya ratusan ribu yuan. Jika tidak ada lagi, bagaimana mereka bermain-main, berfoya, dan bermain wanita? Semua langsung menjadi patuh. Kanza barusan mengembalikan mukanya, dia sambil menyuruh semua pria itu lebih cepat mendayung, sambil dalam hati sekali lagi memarahi Stella, Hei Stella, ternyata kamu benar pencari masalah, kamu sudah menghilang juga bisa lanjut membuatku sial. Sudahlah, kamu cepat kembali dengan baik, aku akui jika seumur hidupku ini sial ya. Sekelompok hiu kembali mengerumuni dan merebut hiu kedua yang sudah mati. Gelombang air sekali lagi sangat besar. Hingga perahu kecil tidak berhenti bergerak ke sana sini. Mereka semua berani mengabaikannya kemudian dengan cepat langsung naik ke daratan. William tiba dahulu, dia dengan cepat sudah tiba di pulau kecil ini. Banyak rumput liar dan duri. Celana dia sudah hampir koyak semua, kakinya tergores hingga berdarah, darah merah perlahan menetes, dia malah tidak merasakan apapun. Dalam hatinya terus berpikir untuk menemukan Stella. Stella, apa kamu ada di sini? Jawab aku. Stella, jawab aku. William membulatkan tangannya dan berteriak dengan kuat. Semua pria dengan cepat langsung naik ke pulau ini dan menyebar, mereka tidak membiarkan lahan sekecil apapun, mereka saling bergenggam tangan mencari di pulau ini. Nona Stella, Kanza langsung mengerutkan alisnya dan memerintah, jangan panggil Nona Stella, langsung panggil Stella saja. Teriak Stella dengan kuat. Jadi seluruh pulau ini dipenuhi dengan panggilan, Stella. Pulau ini adalah punggung gunung yang kecil. Tidak terlalu besar, melainkan sangat kecil. Semua orang ini menggunakan waktu yang sedikit dalam mengelilingi seluruh gunung ini. Menyambut angin laut, William berdiri di puncak gunung, dia terlihat begitu tidak semangat. Tidak ada. Mereka menemukan pulau ini menurut indera keenamnya, tetapi malah tidak menemukan jejak Stella. Tuan muda, tidak menemukannya. Kanza langsung mendekatinya dan berkata dengan sulit. William memegang keningnya, urat darah di matanya semakin banyak.
Dia menggigit bibirnya, kemudian setelah waktu yang lama dia berkata, biarkan aku mati saja. Aku rela pergi mati. Stella, sebenarnya kamu di mana? Jika aku tidak menemukanmu, aku lebih memilih untuk mati saja, jadi aku tidak perlu menderita seperti ini lagi. Semua orang tahu jika mereka dengan susah payah tiba di pulau ini setelah melewati begitu banyak rintangan, tapi juga tidak mendapat hasil apapun, jadi mereka juga tahu perasaan tuan muda mereka. Tidak ada orang yang berani berkata apapun, semuanya menundukkan kepala dengan sedih. Seluruh pulau tak berpenghuni ini, begitu banyak orang tetapi malah hening hingga begitu menakutkan. 20 jam berlalu. Walaupun orang yang sangat hebat, jika hidup di tempat yang seperti ini, kemungkinan hidup juga sangat kecil. Kamu boleh memikirkan Titanic, memikirkan kedinginan air laut, memikirkan ikan hiu laut dalam yang menyeramkan, memikirkan bahaya batu karang yang berada di setiap sisi. Sebenarnya sejak William mendapat kabar Stella jatuh dari jurang, dia sudah tahu jika kemungkinan dia untuk hidup sangat kecil. Tapi dia tidak boleh menyerah. Jika dia menyerah kepada Stella, berarti dia menyerah seluruh harapan dan masa depan dia. Stella yang kucintai, jadi aku tidak boleh mengakui takdir ini, aku tidak bisa menerima kesadisan kamu sudah tidak ada di dunia ini, aku tidak bisa. Setelah beberapa saat, Kanza bertanya dengan serak, Tuan muda, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? William tersenyum dengan dingin, tatapan matanya terdapat aura sedih dan menyerah yang dalam, nada bicaranya malah sangat tegas, menurutmu. Pastinya lanjut mencari. Jika hari ini tidak menemukannya, maka besok lanjut cari. Jika besok tidak menemukannya, maka lusa lanjut cari. Setiap hari mencari sampai ketemu. Semua pria mendengar hingga bergetar. Tuan muda benar sudah menggunakan perasaan. Dia sudah begitu sadis, apa mesti cari terus? Kanza membuka mulutnya, bibir yang kering muncul beberapa darah. Dia ingin berkata baik, kami lanjut mencari dalam waktu yang lama. Tapi tolong tuan muda jangan mencari lagi, kerjaan yang sulit seperti ini berikan kepada aku saja. Tapi dia tidak berani mengatakannya. William menggoyangkan kakinya, tiba-tiba dia pening dan tubuhnya langsung bergoyang dengan kencang. Kanza langsung dengan cepat mengulurkan tangan menahan William. Tuan muda, kenapa kamu? Apa kamu pening? Sini, duduk dan istirahat dulu. Bab 377. Akhirnya menemukanmu. Kanza menopang William perlahan duduk di daratan rumput. Angin laut sedang berhembus dengan kuat. Rambut William yang tidak teratur sedang bergoyang dengan hembusan angin. Tuan muda, semalam kamu sudah terlalu lama di dalam laut, organ dalam tubuhmu sudah terluka, hari ini kamu seharusnya istirahat dengan baik-baik, tapi kamu tidak hanya tidak istirahat, kamu malah tidak sarapan, bagaimana boleh seperti ini? William memejamkan matanya sambil melambaikan tangan, aku tidak apa-apa. Kini sebuah suara ilusi terdengar di telinga William. Seolah-olah ada orang yang berbisik di samping telinganya. William, tolong aku. William, dingin sekali. Uis. William langsung membuka kedua matanya dengan sangat lebar. Stella, Stella. Stella sedang memanggilku. Dia sedang memanggilku untuk menolongnya. Dia pasti ada di sekitaran. Cepat lanjut cari. William dengan senang kembali bernapas dengan cepat, kemudian memaksa dirinya untuk berdiri. Kanza menghela napas, Tuan muda, ini adalah sebuah halusinasi, ini adalah halusinasi. Ini adalah sindrom anoksia. Dia belum selesai mengatakannya, William tiba-tiba menundukkan kepalanya melihat ke bawah jurang, alisnya mengerut. Kanza juga mengikuti gaya William, mengulurkan lehernya dan melihat ke bawah jurang. Dia belum melihat apapun, William tanpa berkata apapun langsung membungkukkan tubuhnya dan lompat ke bawah. Ah! Tuan muda! Sekali lagi Kanza sangat terkejut karena tindakan tiba-tiba William ini. Yur! Sebuah suara terdengar, William masuk ke dalam air laut, setelah beberapa detik kemudian, dia langsung memunculkan kepalanya. Tuan muda! Tuan muda! Kamu tidak masalah kan? Kanza menyuruh orang untuk turun sambil berteriak dengan kuat. Jarak dari sini ke bawah lumayan tinggi, jika lompat ke bawah, jika di bawah air tersembunyi sebuah batu besar, Tuan muda akan mati dalam seketika. Untungnya tidak ada yang terjadi kepada Tuan muda. William berteriak dengan kuat, cepat. Di sini ada sebuah goa. Ada sebuah goa batu. Kanza langsung terkejut.
William tidak menyeka air laut yang berada di wajahnya, dia memanjat di batuan dan memasuki goa gunung yang tersembunyi. Jika bukan karena dia memeriksa dengan detil, pasti tidak ada yang akan menemukan tempat ini. Goa ini tersembunyi di bagian gunung yang berliku. Sekujur tubuh William basah kuyup, untungnya karena kekebalan tubuhnya yang baik, jadi dia tidak merasa dingin. Dia berjalan ke dalam, baru beberapa langkah, dia langsung terdiam di sana, napasnya langsung berhenti. Walaupun pencahayaan di dalam goa tidak terlalu baik, tetapi masih terlihat kondisi di dalam. Tempat yang tidak terlalu jauh ada sekumpulan jerami, di atas jerami sedang membungkus sebuah gumpalan yang kecil. Bibir William mulai bergetaran. Air matanya langsung mengalir. Gumpalan daging itu, dia langsung mengenali dalam waktu pertama, itu adalah Stella dia. Stella, Stella, akhirnya aku menemukanmu. Suara William sangat kuat, dia langsung dengan sangat semangat berlari ke sana. Kini tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaannya. Seorang raja pembunuh yang tidak berperasaan, air matanya sekarang mengungkapkan semuanya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan aku menemukanmu. William berlari ke sisi Stella, dia menurunkan tubuhnya, tangannya bergetar, lalu dengan lembut mengelus rambutnya. Sebenarnya rambut Stella sangat kotor dan berantakan. Jika sebelumnya dengan sifatnya yang sangat mementingkan kebersihan, dia tidak akan menyentuhnya. Tetapi ini adalah Stellanya, ini adalah wanitanya, dia dengan lembut mengelus rambutnya seperti sedang mengelus sebuah harta. Stella, Stella, ternyata kamu bersembunyi di sini, kamu bandel sekali, bandel sekali. Air mata William yang besar terjatuh di rambutnya Stella. Dia membungkukkan tubuhnya lalu memeluknya. Saat wajahnya menyentuh pipinya Stella, dia langsung terkejut. Panas sekali. Wajah Stella panas sekali. Stella, Stella, kamu buka matamu, lihat aku adalah William. Aku datang menjemputmu. Stella. William perlahan menggendong Stella, dia menggoyangkan dia dengan ringan sambil menurunkan kepalanya memeriksa suhu tubuh Stella. Beneran demam. Keningnya panas sekali. William menghela napas yang dalam. Jangan takut, tidak akan ada masalah, aku akan mengobatimu, tidak apa, ayo pergi, aku bawa kamu pergi. William menggendong Stella ke depan goa sambil berteriak, Kanza. Cepat suruh orang datang jemput. Aku sudah menemukan Stella. Semua orang langsung bersorak dengan senang saat mendengar kata William. Akhirnya tuan muda sudah menemukan wanitanya. Jika tidak menemukannya, mungkin mereka akan sangat lama berputar di sekitar pulau ini terus. Karena pulau ini sangat kecil, helikopter juga tidak bisa mendarat, dan juga di sekitar sini ada angin topan, jadi helikopter tidak bisa mendekat. Hanya bisa mendayung perahu saja. William bisa berenang sendiri, dia boleh tidak memedulikan bahayanya ikan hiu, dia bisa menahan kedinginan, tetapi dia tidak tega untuk membiarkan Stellanya mengalami semua ini. Setelah menunggu perahu kemari, William dengan hati-hati menggendong Stella naik perahu. Kanza melebarkan matanya, dia dengan tidak berani percaya menatap Stella yang berada di pelukan William. Dengan bernapas dingin berkata dengan senang, Tuan muda, ajaib sekali, dia benar ada di pulau ini. Bagaimana Tuan muda bisa menemukan tempat berliku seperti ini? Goa ini juga bersembunyi terlalu baik. William menundukkan kepala, dia melihat si kecil yang berada di pelukannya dengan tatapan yang dalam, tatapannya seperti air, seperti musim semi, seperti sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Setelah mendengar kata Kanza, William baru perlahan menaikkan kepalanya, kemudian perlahan melihat ke goa batu yang perlahan menjauh. Jantungnya juga terkejut sebentar, dalam hati merasa ketakutan. Sungguh bahaya. Jika dia menyerah begitu saja, tidak melihat ke bawah, mungkin dia akan terlewat begitu saja dengan Stella. Jika dia tidak melihatnya, mungkin nyawa Stella akan menghilang begitu saja. Teringat saja membuatnya dia takut. Takdir, Tuhan memberikanku untuk bertemu dengan gadis ini. William menghela napas, dia menggunakan tangannya mengelus wajah Stella dengan ringan. Wajahnya sangat panas, dia sedang demam tinggi, Stella terus ketiduran dengan lahap, dia dingin, lapar dan demam, pastinya dia sedang keadaan pingsan. Gadis yang kasihan. Kanza, di mana dokter? Di mana dokter yang ikut ke semua tempat? Di atas pulau. Itu, bukankah mereka di sana? Mereka semua sedang menunggu di sana. Kanza menunjuk ke pulau di depan.
Iya, segera periksa Stella, tubuhnya pasti sangat lemah. Susu hangat yang aku suruh kamu bawa, berikan dia minum sedikit. Kini hanya ada si gadis kecil ini di mata William. Kanza menjawab, baik, ini ada di sini. Untuk Anda. Dia mengantarkan termos kepada William, dia menuangkan sedikit, kemudian mengganti gaya untuk memberikan Stella minum susu, tetapi tetap tidak bisa. Gadis ini sedang pingsan, dia tidak ada kesadaran untuk menelan, bagaimana ini? Setelah memikirkan sebentar, William tidak memedulikan dirinya di depan bawahannya, dia minum dulu kemudian menundukkan kepala mendekatkan bibirnya ke Stella lalu mencium bibirnya. Saat lidahnya membuka bibirnya Stella, sebuah cairan panas perlahan mengalir ke mulut Stella. Dengan begitu William menyuapi 7 hingga 8 tegukan susu panas kepada Stella lalu berhenti. Perahu kecil berhenti di samping pulau tadi, 2 dokter yang mengikuti ke segala tempat langsung berjalan kemari, lalu berkata dengan senang, bagus sekali. Sudah menemukan dia. Terlalu bagus. William menggendong Stella dan langsung melangkah ke daratan, dengan ekspresi yang buruk berkata. Apa yang bagus, dia sedang demam tinggi. Mungkin dia seharian ini sudah dehidrasi, sekarang sangat bahaya. Kalian cepat periksa dia, cepat. Setelah William berteriak, kedua dokter langsung menyimpan kembali senyumannya, sehingga membuat mereka terkejut lalu pergi memeriksa Stella. Di pulau tidak berpenghuni ini, langsung dibangun sebuah tenda sementara, di bawahnya dilapisi banyak baju dan selimut bulu, jadi termasuk lumayan nyenyak. Stella diletakkan di atasnya, kedua dokter langsung memeriksa dia sekilas. William terus-menerus berjalan di luar, dia mengerutkan alisnya dengan ekspresi yang khawatir. Memang sudah menemukan orangnya, dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak terlalu terluka. Tetapi Stella terus demam tinggi, dia masih pingsan dan tidak pernah sadar, bibirnya sudah panas. Melihat saja membuat orang merasa kasihan dengannya. Tuan muda. Dokter keluar dari dalam tenda, dia barusan berkata beberapa patah, William langsung membalikkan badannya, melototi dokter itu, lalu bertanya dengan canggung, bagaimana dengannya? Apakah ada bahaya? Dokter itu langsung bergetar karena tatapan William yang menyeramkan itu, suaranya juga bergetar. Lapor Tuan Muda, Nona Stella memang ada tanda-tanda dehidrasi ringan, betisnya terluka, kepala kirinya ada lebam, mungkin terbentur di tempat lain, jadi Nona Stella terus pingsan. Begitu banyak yang terluka. William menyipitkan matanya, kepalan tangannya merapat, dia memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang, jadi bagaimana mengobatinya? Apa ada cara lain? Tuan Muda tenang saja, nyawanya tidak ada bahaya sama sekali, tetapi harus cepat kembali dan diobati di rumah sakit besar yang lengkap. Apa sudah suntik nutrisi untuk dia? Sudah menyuntikkan Nona Stella, tapi efeknya hanya sebentar saja, jadi harus secepatnya kembali ke rumah sakit besar untuk diobati. Dokter berkata, ekspresi William semakin menjadi pucat. Dia menganggukkan kepala dengan paksa, kemudian menghela napas. Si kecil yang sangat membuat orang khawatir.